Shalom Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita kembali bersama dengan saya untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sering mungkin mendengar ada orang yang berkata, apa kita perlu berdoa? Ini yang sangat mendasar sekali kita bicara ya. Apakah kita perlu berdoa? Jika Allah tahu apa yang kita mau doakan, mengapa kita perlu berdoa? Dan memang mungkin di firman Tuhan di Matius 6 ayat 8, di sana berbunyi begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi mungkin karena baca ayat ini, orang mungkin beralasan karena Allah mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, mengapa kita perlu berdoa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin setiap kita merenung bahwa Tuhan Yesus ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia membahas tentang cara berdoa. Dan kita bisa lihat pun bahwa Tuhan Yesus pun berdoa. Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan 7, Tuhan Yesus menyinggung masalah cara berdoa. Tuhan Yesus memberitahu cara berdoa. Di sana dikatakan jangan berdoa seperti orang munafik supaya dilihat orang. Jadi Tuhan Yesus itu seperti memberitahu kepada kita cara berdoa. Kalau kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Tampilan luar yang dikedepankan supaya dilihat orang, supaya dipuji oleh orang. Rupanya dari kalimat ini ada sebuah pesan tersembunyi bahwa berdoa itu adalah mainan hati, bukan tampilan luar. Mainan hati kita dengan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang penting, bukan tampilan luar. Matius pasal 6 itu pun memberitahu, berdoalah di dalam kamar, tutup pintu, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti memberitahu bahwa berdoa ini adalah hubungan yang eksklusif antara Allah dengan kita yang tidak mau diganggu oleh siapapun. Fokus kita tidak terpecah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Matius 6 pun memberitahu jangan bertele-tele, beranggapan banyak berkata-kata dalam doa pasti dikabulkan. Dulu waktu saya masih SD, SMP, ada pelajaran mengarang. Ya, saya coba mengarang, mungkin saya tidak pandai untuk mengarang. Jadi saya berkata-kata hanya simple, padat, dan cepat selesai, satu paragraf selesai. Sedangkan kawan-kawan saya bisa sampai berparagraf-paragraf, dan itu luar biasa. Ya, mungkin itu pun terbawa kebiasaan-kebiasaan seperti itu di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita beranggapan bahwa dengan kalimat yang panjang, kalimat yang lama diucapkan, maka doa itu dijawab oleh Tuhan pastinya. Nah, dari apa yang Tuhan Yesus katakan jangan bertele-tele, beranggapan bahwa banyak berkata-kata dalam doa pasti dikabulkan, Tuhan Yesus sedang memberitahu kita bahwa berdoa itu yang penting adalah dengan iman. Iman percaya bahwa ada Allah yang hidup, ada Allah yang memperhatikan, ada Allah yang mengasihi kita, ada Allah yang berkarya dan menjawab doa kita. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi rupanya berdoa itu bukan masalah kata-kata yang banyak bertele-tele, tetapi kita perlu dengan iman. Yesus mencontohkan ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, ajar kami berdoa. Yesus memberikan contoh doa Bapa kami. Sebuah doa yang terarah, doa yang simple, padat. Rupanya saya mulai mengerti bahwa
Berdoa kepada Allah itu adalah membuktikan kita ini terbuka kepada Allah. Bapak Ibu, Allah menciptakan kita segambar dengan dirinya, bukan robot. Sehingga Allah menghormati kita sebagai pribadi. Sehingga Allah rindu kita berkeputusan hati. Kita terbuka kepada Allah. Di Matius 7 ayat 7 dan 8 dikatakan minta, cari, ketok. Itu membuktikan bahwa Anda dan saya berkeputusan kepada Allah, terbuka, membuka diri kepada Allah, membutuhkan Allah, bermohon kepada Allah. Dan berdoa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Firman Tuhan berkata, hati tidak menuduh. Hati nurani kita ini menuduh jika ada dosa. Allah memberikan perintahnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23a, kita harus percaya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena rupanya dosa itu membuat hati nurani kita menuduh. Dan ketika hati nurani kita menuduh, maka kita tidak punya keberanian untuk menghampiri tahta Allah. Oleh karena itu perintah Bapa Surgawi adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menebus kita, menyucikan kita, sehingga ketika dosa kita dihapuskan, dosa kita diampuni, darah Tuhan Yesus itu menyucikan kita, maka hati nurani kita pun bersih. Hati nurani kita tidak lagi menuduh. Dan pada waktu hati nurani kita tidak menuduh, kita punya keberanian untuk menghampiri kasih karunia Allah, untuk menghampiri tahtanya Allah. Oleh karena itu berdoa memang sangat penting. Pada kesempatan ini saya hanya mengajak kita untuk yuk kita bisa sering berdoa, menyediakan waktu untuk berdoa. Berdoa itu penting seperti kita bernafas. Jadi tetaplah berdoa. Berdoa adalah hubungan dengan Allah, relationship dengan Allah, komunikasi dua arah dengan Allah. Dan justru pada masa-masa pandemi seperti ini, sangat butuh kita berkomunikasi dengan Allah untuk mendapatkan tuntunannya, untuk mendapatkan penghiburannya, untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Karena kita membutuhkan Tuhan Yesus.